Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di kota Baghdad, Baginda Raja menunjuk seorang gubernur baru untuk mengatur pemerintahan. Orangnya tegas dan adil, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk. Setiap malam ia selalu mabuk-mabukan. Agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh Baginda Raja, ia melakukannya diam-diam di sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah. Dan lama-kelamaan kebiasaan buruk sang gubernur pun mulai tercium oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, muncul ide usil di benaknya untuk mengerjai sang gubernur. Suatu malam, seperti biasa, gubernur itu pergi ke gubuk untuk mabuk-mabukan. Dan tanpa ia sadari, Abu Nawas pun diam-diam mengikutinya. Setelah sang gubernur benar-benar mabuk berat hingga tak sadarkan diri, Abu Nawas pun perlahan-lahan melucuti sepatunya dan membawanya pergi. Keesokan paginya, gubernur terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang lemas. Namun yang membuatnya lebih kaget adalah sepatunya yang hilang. "Di mana sepatuku? Kenapa tiba-tiba menghilang?" pikirnya dalam hati. Ia pun mencari ke seluruh penjuru gubuk, tetapi sepatunya tak kunjung ditemukan. "Kurang ajar, pasti ada yang mencuri sepatuku," gerutunya marah. Dan akhirnya dengan terpaksa ia pun pulang tanpa alas kaki. Jalanan yang berbatu membuat kakinya lecet dan terluka. Belum lagi sepatu yang hilang itu adalah sepatu kesayangannya. Hal ini semakin membuatnya emosi. "Awas saja, kalau sampai ketahuan siapa pencurinya, akan aku hukum seberat-beratnya," ancamnya. Namun kejadian tersebut terus berulang. Setiap kali ia datang ke gubuk dan mabuk-mabukan, ia selalu kehilangan sepatunya. Setelah seminggu berlalu dan tak juga menemukan siapa pelakunya, kabar tentang hilangnya sepatu sang gubernur pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Hei gubernur, apa benar sepatumu sering dicuri?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan bukan hanya sekali Paduka, tapi sudah 5 kali, jawab sang gubernur dengan kesal. "Lalu apakah sudah tertangkap pencurinya?" tanya Baginda Raja kembali. "Belum Paduka yang mulia, sudah seminggu saya berusaha mencarinya, tapi tetap saja nihil Paduka." Baginda Raja pun berpikir sejenak. Ia kemudian berkata, "Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia kan terkenal cerdik, pasti mudah baginya untuk menemukan pencurinya." Sang gubernur pun mengangguk. "Wah, benar juga Paduka, sama sekali tak terpikirkan olehku." Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dan tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Yang lucu, ia mengenakan salah satu sepatu yang ia curi dari sang gubernur. Melihat hal itu, tentu sang gubernur langsung terkejut dan emosi. Namun ia mencoba menahan diri dan pura-pura bertanya dengan nada yang ketus. "Abu Nawas, dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Oh ini, saya dikasih seseorang yang sedang mabuk berat Tuan. Ia memaksa saya untuk mengambilnya. Apakah Tuan mengenal orang tersebut? Kalau iya, dengan senang hati saya akan mengembalikannya Tuan. Saya khawatir dia tidak sadar saat memberikan sepatu ini. Ya mungkin karena terlalu mabuk kali ya." Baginda Raja yang mendengar perkataan Abu Nawas pun langsung kaget. "Wah, berani sekali orang itu melanggar peraturanku. Bukankah sudah aku umumkan, siapapun yang minum minuman arak akan dihukum berat. Tidak peduli apakah dia pejabat atau rakyat jelata," tegas Baginda Raja. Sang gubernur yang tadinya marah tiba-tiba menjadi pucat. Ia tampak ketakutan dan gemetaran. Sementara itu Abu Nawas pun sengaja meledeknya. "Mungkin Tuan Gubernur tahu siapa orang itu, karena sepertinya Tuan sangat mengenali sepatu ini," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dengan terbata-bata sang gubernur pun menjawab, Aku tidak kenal Abu Nawas. Bahkan baru kali ini aku melihat sepatu itu." Baginda Raja pun mengerutkan dahinya, merasa ada yang aneh. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Ia sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran kepada sang gubernur bahwa seorang pejabat istana tidak selayaknya melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Jika sang gubernur masih saja mabuk-mabukan, bukan tidak mungkin Abu Nawas akan melaporkannya secara langsung kepada baginda raja. Kisah selanjutnya. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang ke Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim, prosesnya akan lama, dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah. Dan meneriaki kepada siapa saja yang gak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu, kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim, karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. "Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya Abu Nawas, mereka sekarang udah makin kurang ajar. Minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu," timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Memangnya jumlah pengemis itu ada berapa sampai kalian takut menghadapinya?" "Mereka kira-kira ada 20-an orang Abu Nawas, dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami," jawab para pedagang. "Oh pantesan. Yaudah begini aja, masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Dan Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu.
Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak, "Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu," kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur, berdiri tak jauh dan menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari ia makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia nggak punya makanan. Dan ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya itu. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. "Ya Abu Nawas, apa kabar? Silahkan masuk," ajak kawannya. "Apa yang kamu bawa itu? Gak perlu repot-repot begitulah Abu Nawas," tanya kawannya melanjutkan. "Oh ini, aku bawa beberapa potong roti untukmu," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Ya memang sih dari kemarin aku belum makan. Alhamdulillah kamu datang membawa makanan," balas kawannya penuh bahagia. "Duduknya di teras depan rumah aja yuk, biar enak ngobrolnya," kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. "Oh iya kawan, ngomong-ngomong kenapa kamu gak kerja? Biar kamu punya penghidupan yang lebih layak gitu loh. Mau kamu terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Udah kecil, sempit, gelap lagi," tutur Abu Nawas. "Ya bukannya aku nggak mau kerja Abu Nawas. Aku tuh udah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan, tapi belum juga aku mendapatkannya," sahut kawannya. "Nah kebetulan, aku ada kawan yang lagi butuh tenaga kerja. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya," kata Abu Nawas. "Wah ya maulah Abu Nawas. Kapan kita ke sana? Dan kira-kira kerjanya nanti ngapain Abu Nawas?" tanya kawannya. "Kerjanya nanti menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen. Jadi sekalian kamu bantu dia menjual hasil kurmanya," jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang menggembirakan itu, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah untuk diantar ke pemakaman. Di antara para pelayat ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan itu. Di dalam tangisannya ia terus-menerus menjerit, "Suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kamu pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api dan tanpa makanan. Bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya.
Aku tak tega melepaskanmu." Mendengar jeritan wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. "Cepat masuk kawan, kunci pintu dan jendelanya," perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela dengan rapat-rapat. "Sebenarnya ada apa, Abu Nawas? Kamu jangan membuatku takut begitu tanya kawannya. "Apa kamu gak dengar tadi? Si wanita itu sedang ngomongin rumahmu. Sepertinya mereka akan membawa jenazah itu ke dalam rumahmu. Makanya aku suruh kamu tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan mereka masuk," jelas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu liang kubur, bukan rumahku," timpal kawannya dengan polos. "Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Lagian apa yang dikatakan wanita itu persis seperti ciri-ciri rumahmu," celetuk Abu Nawas sambil tertawa. "Sialan kamu Abu Nawas, aku kira kamu sungguhan. Malah cuma ingin mengerjaiku," gerutu kawannya. Kisah selanjutnya. Suatu saat, jabatan Hakim Agung kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun Ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim, tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar, Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun Ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip, intrik, dan kontroversial. Maka raja perintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu tangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu baginda raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata baginda raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah baginda raja lagi. "Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari baginda raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu, lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali.
Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya, maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas selalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu melantiknya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total, otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, hakim agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti hakim agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi hakim agung, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi hakim agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia.
Dan pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Hamba siap menjadi hakim, Paduka Yang Mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau menjadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya, yang membuat mereka gusar. Setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh oleh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik hati datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda ini tinggi sekali. Dan sementara tekanan darahnya juga sangat rendah. Demam Anda ini akan bisa sembuh jika tekanan darah Anda naik, Tuan," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas menyeletuk. "Tuan Tabib, aku tahu caranya membuat tekanan darah temanku ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib pun bertanya, "Oh ya, bagaimana caranya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya.
Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya bisa diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku juga punya cara lain supaya tekanan darahnya bisa naik, Tuan Tabib." Sang tabib pun membalas, "Apalagi itu? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu tidak, Tuan Tabib. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ia tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Kita jambak-jambak aja rambutnya. Pasti dia emosi, tekanan darahnya pasti langsung naik." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Dan setelah berkeliling, ia pun akhirnya membeli sepotong lidah sapi segar. Dengan hati yang senang, ia membawa pulang lidah sapi itu untuk dimasak di rumah. Dan di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kawannya yang penasaran dengan bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi, kawan," jawab Abu Nawas dengan santai. Kawannya pun terkejut. "Lidah sapi? Memangnya kamu bisa memasaknya?" Abu Nawas pun mengangkat bahunya. "Ya, dengan cara seadanya lah." Mendengar jawaban itu, kawannya pun tertawa kecil. "Bagaimana kalau aku saja yang memasaknya untukmu? Aku tahu cara memasak lidah sapi yang benar agar lebih enak, Abu Nawas." Namun Abu Nawas pun menggeleng. "Oh, tidak perlu repot-repot, kawan. Lebih baik begini saja. Kamu tuliskan saja resepnya dan aku bisa memasaknya sendiri." Kawannya pun mengangguk setuju. Ia segera menuliskan resep masakan lidah sapi di selembar kertas dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Nah, ini resepnya, Abu Nawas. Ikuti saja langkah-langkahnya. Pasti hasilnya enak." Abu Nawas pun menerima kertas itu dengan senang hati. "Wah, terima kasih, kawan. Dengan ini aku pasti bisa memasaknya sendiri seperti seorang koki hebat," katanya penuh semangat. Dan setelah berpamitan, Abu Nawas pun kembali melanjutkan perjalanan. Ia membayangkan betapa lezatnya masakan lidah sapi buatannya nanti. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Saat ia sedang berjalan melewati sebuah taman, seekor burung gagak besar terbang rendah dan dengan gesit menyambar bungkusan lidah sapi dari tangannya. "Hei, lidah sapiku!" seru Abu Nawas terkejut. Burung gagak itu pun langsung terbang tinggi, membawa lidah sapi di paruhnya. Abu Nawas hanya bisa berdiri ternganga, menyaksikan makanannya hilang begitu saja di udara. Para pejalan kaki yang melihat kejadian itu tertawa kecil. Salah satu dari mereka pun berkata, "Kasihan sekali kamu, Abu Nawas. Sepertinya malam ini kamu harus makan tanpa lauk." Namun alih-alih kesal, Abu Nawas malah tersenyum dan dengan santai berteriak ke arah burung itu. "Hei burung, percuma saja kamu mencuri lidah sapiku. Resep untuk memasaknya kan masih ada padaku." Sambil berkata begitu, ia mengangkat kertas resepnya tinggi-tinggi ke udara, seolah ingin memamerkannya kepada si burung gagak. Para pejalan kaki yang mendengar perkataan Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka pun berkata, "Abu Nawas, kamu memang orang paling aneh yang pernah ketemui. Bagaimana mungkin kamu bisa makan hanya dengan resep tanpa lidah sapi?" Abu Nawas pun tetap tersenyum. "Oh, terang saja, lidah sapiku mungkin sudah terbang, tapi lidahku sendiri kan masih di sini. Aku bisa pergi ke pasar lagi dan membeli yang baru." Mereka yang mendengar jawaban itu pun semakin tergelak.
Bahkan ada seorang pedagang yang merasa kasihan kepada Abu Nawas dan akhirnya memberinya sepotong lidah sapi secara cuma-cuma. Dengan hati yang senang, Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya pulang. Dan kali ini ia menggenggam bungkusan lidah sapi dengan lebih erat. Kalau ada burung gagak lagi yang mencoba mencurinya, aku akan pastikan dia harus membawa bumbu-bumbunya juga, gumam Abu Nawas sambil tersenyum sendiri. Dan kali ini ia pun berhasil sampai di rumah dengan selamat tanpa gangguan dari burung gagak yang usil. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu, ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah,
apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya raja. "Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. "Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara," ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas murtad. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Karena memang itu tak seperti biasanya, maka Abu Nawas merasa perlu untuk mencari cara agar dirinya dipanggil kembali ke istana. Bukan karena kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena keuangan keluarganya mulai menipis akibat absennya hadiah dari istana. Keesokan harinya, Abu Nawas menjalankan aksinya. Dia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Dengan nada serius, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Hei umat manusia, aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci yang hak, dan aku suka kepada yang fitnah. Aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah." Ucapan kontroversial ini membuat warga terkejut. Abu Nawas yang dikenal sebagai orang yang bijak dan taat tiba-tiba membuat pernyataan yang sangat tidak sesuai. Warga yang tidak suka mendengar perkataannya segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan tersebut, Baginda Raja menjadi geram dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Begitu Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan keras. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." Abu Nawas pura-pura bertanya dengan wajah polosnya yang khas. "Memangnya salah saya apa, Paduka?" "Kamu di pasar mengatakan kamu tidak suka kepada yang hak.
malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya daripada Allah. Kata Baginda Raja semakin marah. Abu Nawas akhirnya mengakui perbuatannya. Saya memang mengatakan itu semua, Paduka. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan maksud dari perkataan saya, Paduka, ujar Abu Nawas dengan mantap. Baginda Raja yang penasaran kemudian mendengarkan penjelasan dari Abu Nawas. Paduka, setiap kali ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Dan siapa orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Bahkan saya yakin Paduka juga membencinya, sama seperti saya, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Dia mengangguk, mengerti akan maksud yang disampaikan Abu Nawas. Namun pernyataan Abu Nawas yang satunya masih mengganjal di hati Baginda Raja. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang mengatakan bahwa kamu menyukai fitnah? Tanya Baginda Raja. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, oh itu, begini Paduka. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah? Nah, saya rasa bukan saya saja yang menyukai fitnah itu, Paduka. Paduka juga pasti suka fitnah itu. Baginda Raja pun yang tadinya marah berubah menjadi tersenyum mendengar penjelasan dari Abu Nawas itu. Lantas apa tujuanmu mengatakan hal itu di tengah-tengah pasar? Bikin geger warga saja, tanya Baginda Raja. Oh begini Paduka, maksud saya sih bukan apa-apa. Sebenarnya saya sih cuma kangen aja sama Paduka. Kan sudah lama Paduka nggak memanggil saya ke istana. Jelas Abu Nawas sambil cengengesan. Ah yang bener, kamu kangen saya apa kangen hadiah saya? Tanya Baginda Raja dengan meledek. Kalau itu sih Paduka tahu sendirilah, jawab Abu Nawas makin cengengesan. Aduh Abu Nawas, ada-ada saja kamu ini. Yaudah nih, sana bawa pulang. Tapi lain kali kalau kamu butuh apa-apa, langsung datang saja ke sini dan katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu lagi kamu menggunakan cara-cara seperti ini, bikin geger saja, kata Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun mengucapkan permintaan maaf kepada Baginda Raja dan pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah yang lumayan banyak. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja tampak termenung, memikirkan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Penasihat istana yang melihat raut murung rajanya itu menghampiri dan kemudian bertanya, Paduka yang mulia, apa yang sedang Paduka pikirkan? Kenapa Paduka terlihat murung begitu? Baginda Raja kemudian menghela nafas, lalu ia berkata, aku sedang memikirkan keadilan Allah. Penasihat istana itu pun terkejut mendengar pernyataan Baginda Raja. Memangnya apa yang Paduka pikirkan tentang keadilan Allah? Tanyanya. Ya, aku nggak habis pikir kenapa Allah menciptakan neraka, jawab Baginda Raja. Loh, kenapa bingung Paduka? Bukankah Paduka tahu sendiri neraka diciptakan untuk menghukum orang-orang yang berdosa, Paduka? Jawab penasihat istana. Iya, itu aku tahu, lanjut Baginda Raja. Tapi bukankah Allah sendiri yang menciptakan manusia, memberi mereka kenikmatan dan rezeki, merawat mereka? Lalu mengapa ada yang harus dimasukkan ke dalam neraka? Ibarat seorang pematung yang menciptakan berbagai patung, kenapa ada beberapa yang ia hancurkan setelah patung itu jadi? Itu kan kehendak Allah, Paduka yang mulia. Allah berhak atas apa saja yang Allah perbuat. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai apakah itu salah ataupun benar, Paduka, sahut penasihat istana. Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Baginda Raja. Karena rasa penasaran yang begitu besar, ia memutuskan untuk mengundang seluruh ulama di kota Baghdad. Namun ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada mereka, tak satu pun jawaban yang memuaskan Baginda Raja. Di saat kebingungan itu, datanglah Abu Nawas ke istana. Pada saat itu Abu Nawas hendak menyampaikan keluhan warga tentang kenaikan pajak yang sangat memberatkan. Hai Abu Nawas, kata Baginda Raja.
Aku akan menurunkan pajak untuk rakyat, tapi ada syaratnya. Kamu harus memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaanku ini. Bagaimana? Baik, Paduka yang mulia. Apa pertanyaan Paduka? Jawab Abu Nawas. Aku masih bingung, kenapa Allah menciptakan neraka? Kalau jawabanmu untuk menghukum manusia yang berdosa, kenapa pula Allah menciptakan manusia berdosa? Bukankah manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah? Lalu setelah diberi rizki dan kenikmatan, mengapa sebagian akhirnya dimasukkan ke neraka? Abu Nawas pun terdiam sejenak. Tak lama kemudian ia tersenyum dan berkata, wahai Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, Paduka harus bersedia dulu menjadi seorang petani. Baginda Raja pun sedikit terkejut, tapi ia setuju. Baik, aku siap menjadi petani, Abu Nawas. Asalkan jawabanmu memuaskanku. Tapi ingat, kalau kamu hanya ingin mengerjaiku, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepadamu, Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir, Paduka yang mulia. Mana berani hamba berbuat demikian, jawab Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun memulai bercocok tanam. Setiap hari ia merawat dan menyirami tanamannya agar cepat tumbuh besar. Setelah beberapa waktu, tibalah saatnya untuk memanen. Apa yang harus kulakukan selanjutnya, Abu Nawas? Tanaman-tanamanku sudah waktunya dipanen, tanya Baginda Raja. Silahkan Paduka, panenlah dan kumpulkan hasilnya di gudang, jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja memanen hasil tanamannya dan mengumpulkannya, ia kembali bertanya, lalu apa lagi yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas pun balik bertanya, apakah Paduka yakin bahwa semua tanaman yang dikelola Paduka dipanen semuanya? Ya, tidak semuanya, Abu Nawas. Hanya hasil panen yang bagus saja yang aku kumpulkan. Kalau yang jelek ya aku tinggalkan, jawab Baginda Raja. Nah, begitu pula dengan Allah, Paduka. Allah hanya mengumpulkan manusia-manusia yang baik. Yang tidak baik Allah buang ke dalam neraka, karena neraka diciptakan untuk manusia yang tidak ada kebaikannya. Memang pada awalnya Allah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan rizki. Namun ada yang memilih berbuat jahat, maka Allah tempatkan mereka di neraka. Sebagaimana Paduka hanya mengambil hasil panen yang bagus dan membuang yang jelek, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas, katanya. Abu Nawas yang melihat kesempatan untuk menyampaikan keluhan rakyat, ia pun bertanya, wahai Paduka, selama Paduka bercocok tanam, apakah Paduka merasakan lelah? Ya tentulah, Abu Nawas, hampir seluruh tubuhku pegal, dan setiap hari aku bersusah payah merawat tanaman-tanamanku, jawab Baginda Raja. Nah, begitulah yang dirasakan oleh rakyat, Paduka. Tetapi Paduka dengan tega menaikkan beban pajak mereka, kata Abu Nawas dengan nada yang bijaksana. Baginda Raja pun termenung sejenak, lalu ia berkata, baiklah, mulai sekarang pajak tidak akan aku naikkan, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum lega. Dua permasalahan berhasil ia selesaikan hanya dengan satu jawaban cerdiknya. Kisah selanjutnya. Akhirnya Abu Jahil menikah juga. Ia baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang pandai memasak. Karena keahlian istrinya itu, Abu Jahil memutuskan untuk membuka sebuah warung makan. Benar saja, dalam waktu singkat warungnya ramai dipadati pembeli. Orang-orang menganggap Abu Jahil sangat beruntung, punya istri baru yang cantik dan berbakat. Beruntung sekali Abu Jahil, istri barunya cantik dan pandai memasak, makanya warungnya selalu ramai, ujar salah satu warga. Ya itu kan wajar, istrinya jago masak, pasti semua orang suka makan di sana, timpal warga lainnya. Suatu hari Abu Nawas dan kawan-kawannya mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat mereka datang, Abu Jahil pun langsung menghampiri dengan niat mempermalukan Abu Nawas. Hei, kalian mau makan di sini? Memang bawa uang berapa? Di sini tidak boleh berhutang, ujar Abu Jahil dengan sombong. Abu Nawas dengan tenang menjawab, tidak usah khawatir Abu Jahil, kami pasti akan bayar. Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya.
Kamu itu kan miskin. Coba deh nyari istri itu seperti saya. Udah cantik, pandai masak lagi. Pertengkaran itu segera dihentikan oleh salah satu teman Abu Nawas yang berkata, "Sudahlah Abu Jahil, tidak usah bertengkar. Aku yang akan mentraktir mereka." Saat suasana mulai tenang, seorang lelaki buta juga masuk ke warung dan duduk tak jauh dari mereka. Abu Jahil segera menghampiri si lelaki buta itu dengan sopan. "Tuan, mau pesan apa?" "Bawakan saja sendok bekas makan membeli," jawab si lelaki buta. Meskipun heran, Abu Jahil menuruti permintaan itu. Saat sendok diberikan, lelaki buta tersebut menciumnya lalu berkata, "Ini sop iga sapi, saya pesan itu." Abu Jahil pun terkejut. "Bagaimana Tuan bisa tahu?" tanyanya keheranan. "Oh, itu mudah. Aku cukup mencium aroma dari sendok ini," jawab si lelaki buta dengan santai. Abu Jahil semakin kagum dan penasaran. "Kalau minumnya, Tuan ingin pesan apa?" tanyanya kembali. "Bawakan aku gelas bekas minum pembeli. Aku akan memilihnya sendiri," kata si lelaki buta. Abu Jahil segera membawakan 3 gelas. Setelah mencium gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, "Gelas pertama ini teh campur madu. Aku tidak suka. Gelas kedua juga tidak enak. Sepertinya teh campur serai. Nah, yang ketiga ini baru aku suka. Teh campur daun jeruk." Abu Jahil semakin kagum. Tak habis pikir dengan kehebatan penciuman lelaki buta itu. Kekaguman yang sama juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah menyantap makanan, si lelaki buta itu hendak membayar. "Aku sudah selesai. Berapa total semuanya?" tanyanya. Abu Jahil yang masih penasaran mencoba kembali menguji kehebatannya. "Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Bagaimana kalau kita buat taruhan Tuan? Jika Tuan bisa menebak hidangan penutup yang kuberikan, maka makanan yang sudah Tuan makan gratis. Tapi kalau salah, Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana?" Si lelaki buta itu pun setuju. "Baiklah, bawakan sendoknya." Abu Jahil segera menuju ke dapur, lalu menghampiri istrinya dengan rencana yang licik. "Taruh sendok ini di ketiakmu sebentar," kata Abu Jahil. "Untuk apa?" tanya istrinya kebingungan. "Sudah, turuti saja perintahku," kata Abu Jahil dengan nada memerintah. Meski bingung, istrinya menuruti permintaan Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat tingkah laku Abu Jahil hanya bisa geleng-geleng kepala. Terus-terusan saja dia mengerjai orang," bisik Abu Nawas kepada teman-temannya. Abu Jahil kembali mendatangi si lelaki buta dengan membawa sendok yang telah ditaruh di ketiak istrinya. "Ini Tuan, sendoknya," ujar Abu Jahil sambil cengengesan. Lelaki buta itu mengambil sendoknya dan menciumnya. Tiba-tiba si lelaki buta itu terkejut. "Sejak kapan Jamal bekerja di sini?" tanya si lelaki buta dengan nada penuh keheranan. Abu Jahil ikut terkejut. "Jamal? Jamal siapa? Maksud Tuan gimana?" tanya balik Abu Jahil. "Jamal, itu namanya waktu masih menjadi laki-laki. Setelah menjadi perempuan, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dulu dia adalah mantan istriku. Begitu aku tahu dia sebenarnya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Memang sudah lama Jamal bekerja di sini," jelas lelaki buta. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan. Ternyata Jubaidah yang dimaksud lelaki buta itu adalah istri baru Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan terakhir, Abu Nawas sibuk berdagang hingga 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga suatu hari ia memutuskan mengunjungi kota yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kali ini ia ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya, dengan membawa barang dagangan. Setibanya di kota tersebut, Abu Nawas terheran-heran. Hampir di setiap sudut jalan banyak monyet berkeliaran. Selain itu, penduduk setempat tampak tidak ramah terhadap orang asing. Meskipun Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah, tetap saja usaha mereka gagal. Bahkan warga mulai menunjukkan niat jahat.
Awalnya mereka berpura-pura membeli barang dagangan Abu Nawas, tapi kemudian mereka hanya berhutang tanpa berniat membayar. Saat Abu Nawas menagih, warga malah mengancam akan membunuhnya. Hasan pun merasa cemas. Bagaimana nih Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Semua warga di sini sudah jahat kepada kita. Abu Nawas pun termenung sejenak dan akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. Tenang saja Hasan, kita pasti bisa pulang membawa uang. Aku hanya perlu sedikit modal. Apa kamu masih punya uang? Ada, aku punya 5.000 dinar, jawab Hasan. Bagus, nanti ikuti saja rencanaku, kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas membuat pengumuman di hadapan para warga bahwa ia akan membeli monyet seharga 10 dinar per ekor. Warga awalnya ragu karena monyet-monyet di kota itu dianggap tidak berharga. Namun seorang warga mencoba menangkap seekor monyet dan menjualnya kepada Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas benar-benar membayar 10 dinar untuk setiap ekor monyet yang dibawanya. Kabar itu segera menyebar dan warga mulai berlomba-lomba menangkap monyet. Dalam beberapa hari ribuan monyet berhasil mereka tangkap dan jual kepada Abu Nawas. Kini hampir tak ada lagi monyet yang terlihat di jalanan dan warga pun kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Namun tak lama kemudian, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak monyet. Kali ini ia akan membayar 100 dinar per ekor. Jumlah yang begitu besar membuat warga kembali bersemangat. Tapi karena populasi monyet sudah menipis, hanya sedikit warga yang berhasil menangkapnya. Lalu Abu Nawas pun membuat pengumuman untuk terakhir. Ia akan membeli monyet dengan harga 500 dinar per ekor. Namun ia harus pergi keluar kota, jadi ia menyerahkan urusan pembelian ini kepada Hasan. Setelah Abu Nawas pergi, warga mulai kebingungan harus mencari monyet di mana lagi. Hasan kemudian memainkan perannya. Ia berkata, "Hei para warga, ribuan monyet sudah aku kumpulkan di kandang besar. Kalau kalian mau, aku bisa menjualnya seharga 300 dinar per ekor. Nanti saat Abu Nawas kembali, kalian bisa menjual kepadanya seharga 500 dinar. Dan kalian mendapatkan keuntungan 200 dinar. Para warga pun tergiur dengan tawaran itu. Mereka mengumpulkan uang dan membeli semua monyet dari Hasan. Ada yang membeli 20 ekor, ada yang 50 ekor, bahkan ada yang sampai ratusan. Setelah mendapatkan uangnya, Hasan segera meninggalkan kota dan menyusul Abu Nawas. Mereka berdua tidak pernah kembali lagi. Kini yang tersisa di kota itu hanyalah ribuan monyet di mana-mana kembali menguasai jalanan. Dan begitulah monkey bisnis berjalan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada salah satu putra baginda raja yang tidak pernah keluar istana. Kehidupannya yang mewah, bersih dan serba sempurna membuatnya tidak tahu bagaimana keadaan rakyat sebenarnya. Ia bahkan tidak pernah melihat apa yang dinamakan tempat kotor, karena mengira semua tempat itu serupa dengan istana, bersih, rapi dan berkilauan. Kebiasaannya, kemanapun pangeran berjalan, ia tidak pernah mengenakan alas kaki. Namun setelah beranjak dewasa, ia meminta kepada baginda raja untuk berjalan-jalan keluar istana. Mendengar permintaan itu, tentu baginda raja tidak bisa melarangnya, sebab pangeran adalah anak yang paling disayanginya. Apapun yang diinginkannya pasti dipenuhi oleh baginda raja. Maka sang pangeran pun pergi dengan didampingi beberapa pengawal istana. Ia berjalan menyusuri jalanan kota tanpa mengenakan alas kaki seperti kebiasaannya saat berada di dalam istana. Namun hanya beberapa meter berjalan, kakinya terluka karena terantuk batu. Sambil menahan rasa sakit, ia berkata dalam hati, "Ternyata jalan-jalan di negeriku ini jelek sekali. Aku harus memperbaikinya." Dan setelah itu, pangeran pun kembali pulang ke istana dan mengadukan kejadian itu kepada ayahnya. "Wahai ayah, jalan-jalan di kota ini sangat jelek ayah. Kakiku sampai terluka karenanya," keluhnya.
Benar anakku, sebaiknya kamu harus lebih berhati-hati, jawab Baginda Raja. Aku punya usul ayah. Bagaimana kalau semua jalan di negeri ini dilapisi dengan kulit sapi? Dengan demikian kan jalanan akan menjadi baik dan halus. Tolonglah ayah, penuhi permintaanku, pinta sang pangeran. Mendengar usul itu, Baginda Raja pun terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Namun ia tak mungkin menolak keinginan anaknya. Baiklah wahai anakku, aku akan mewujudkan keinginanmu, sahut Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja pun mengumpulkan para menteri istana dan memerintahkan agar semua hewan sapi dipotong dan diambil kulitnya. Mendengar kebijakan yang aneh itu, salah satu menteri pun bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, untuk apa kulit sapi itu?" Baginda Raja pun menjawab, "Kulit sapi itu untuk melapisi semua jalan di negeri ini agar menjadi bersih dan halus. Ini adalah permintaan anakku dan aku harus mewujudkannya." Menteri lain pun menimpali, "Ampun Paduka yang mulia, tapi itu membutuhkan banyak sapi Paduka. Sedangkan keuangan kerajaan tak cukup untuk membelinya Paduka." Dengan menahan amarah, Baginda Raja pun kembali berkata, "Bukankah negeri ini banyak peternak sapi? Kita ambil paksa dari mereka." Para menteri istana pun tak berani membantah. Namun kebijakan itu membuat seluruh rakyat resah, terutama para pemilik ternak sapi. Mereka lalu mengadukan masalah ini kepada Abu Nawas. "Tolonglah wahai Tuan Abu, kami tak ingin sapi-sapi kami diambil paksa Tuan," keluh para peternak dengan nada yang sedih. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi sekarang kalian pulanglah ke rumah masing-masing," jawab Abu Nawas dengan singkat. Dan singkat cerita, setelah Abu Nawas tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa Paduka akan melapisi jalanan kota dengan kulit sapi?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Memangnya kenapa Paduka? Apa yang membuat Paduka berbuat demikian?" tanya Abu Nawas kembali. "Ini adalah keinginan anakku Abu Nawas. Kakinya terluka gara-gara jalanan yang rusak," jawab Baginda Raja. "Apakah tidak ada jalan keluar lain Paduka? Kebijakan ini sangat merugikan rakyat. Mereka akan kehilangan mata pencaharian Paduka," ujar Abu Nawas. "Sudah aku katakan, ini adalah keinginan anakku, dan aku tidak mungkin menolaknya," sahut Baginda Raja. Kemudian dengan bijak Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa harus melapisi seluruh jalanan kota dengan kulit sapi Paduka? Bukankah akan lebih mudah dan hemat apabila hanya melapisi telapak kaki putra Paduka? Dengan 2 potong kulit sapi, kita buatkan sepasang sepatu Paduka." Baginda Raja pun terdiam mendengar saran tersebut. Kata-kata sederhana itu membuka pikirannya. Mengapa ia harus mengubah seluruh negeri bila solusinya ada pada dirinya sendiri tanpa harus mengorbankan rakyatnya? "Wah, kamu benar Abu Nawas. Keputusanku ternyata sangat keliru," ucap Baginda Raja dengan menyesal. Dan akhirnya sepatu dari kulit sapi pun dibuat. Ketika sang pangeran mengenakannya, ia sangat bahagia. Kini ia bisa berjalan kemanapun tanpa khawatir kakinya akan terluka. Dari kisah ini terdapat pelajaran yang sangat mendalam. Seringkali kita berpikir bahwa dunia harus berubah agar kita bisa hidup nyaman. Kita ingin mengendalikan sesuatu, menghindari kesulitan, bahkan menyesali takdir ketika segala sesuatunya tak berjalan sesuai dengan keinginan. Namun, apakah dunia harus berubah untuk kita? Atau justru kitalah yang harus menyusahkan diri? Ketahuilah bahwa jalan kehidupan tak akan selalu lurus. Batu dan rintangan akan selalu ada. Tapi kita punya pilihan. Apakah akan melapisi seluruh jalan dengan permadani agar tak merasa sakit, atau melapisi hati dengan keteguhan untuk menghadapi semua itu?
Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagari yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangganya. Hingga pada suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Woi kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih begitu?" ujar salah satu teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku mati, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam, sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah ia mati nanti, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalannya. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kuburan nanti. "Mana mungkin kami sanggup menemani ayah, karena saat itu ayah kan sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagari yang menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adik-adiknya. Namun lagi-lagi permintaannya ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, walaupun akan mendapat setengah dari hartamu," kata para kerabatnya menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri, yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikuburlah si saudagar. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemaninya bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat untuk diinterogasi. Namun ternyata, yang ditanya bukanlah mayat si saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Munkar dan Nakir. "Aku sudah menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya sampai pada pertanyaan, "Di mana kamu mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Hingga di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan masih bertanya seputar kapak tersebut. Tapi sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada banyak kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas pun berlari sambil berteriak dan berkata, "Ambil aja semua harta warisannya, aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Padahal sudah genap 40 hari Abu Nawas menjalankan sayembara, tapi malah tidak mau menerima hadiahnya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta apapun dari mayat itu." "Kenapa kamu tolak?"
padahal kan kamu sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu, ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur yang bertemu malaikat Munkar dan Nakir yang terus-menerus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu hanyalah sebuah kapak. Terus bagaimana kalau aku menerima setengah dari hartanya? Berapa pertanyaan dan berapa lama nanti aku ditanya? Tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran dengan makna dan sejarah di balik Yaumal Asyura, sebuah hari yang sangat dihormati dalam ajaran agama Islam. Ia ingin memahami lebih dalam tentang peringatan ini dan makna yang terkandung di dalamnya. Abu Nawas, aku ingin tahu lebih banyak tentang Yaumal Asyura. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Dan mengapa hari itu begitu penting? Tanya Baginda Raja penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum dan kemudian berkata, Paduka, Yaumal Asyura adalah hari yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. Hari itu diperingati pada tanggal 10 Muharram dan memiliki makna yang sangat mendalam, Paduka. Baginda Raja mengangguk, menunggu penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas. Beberapa peristiwa penting terjadi pada hari itu, Paduka, lanjut Abu Nawas. Salah satu yang paling penting adalah peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain, yang terjadi di Karbala. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dan mengingatkan kita pada perjuangan melawan ketidakadilan. Baginda Raja merasa terharu dengan cerita tersebut. Jadi peringatan Yaumal Asyura adalah untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Husain, tanya Baginda Raja. Benar itu, Paduka, jawab Abu Nawas dengan mantap. Selain itu ada juga keyakinan bahwa pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dengan membelah Laut Merah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan pentingnya iman dan ketakwaan seseorang, Paduka. Baginda Raja berpikir sejenak kemudian berkata, Abu Nawas, mengapa kita harus mengingat peristiwa-peristiwa ini? Memangnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yaumal Asyura? Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, Yaumal Asyura mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pentingnya berjuang melawan ketidakadilan seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Husain. Dan kedua, pentingnya iman dan ketakwaan seseorang kepada Allah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan tentunya pentingnya bersyukur dan mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Baginda Raja mengangguk setuju, tetapi masih ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal di hatinya. Lantas bagaimana, Abu Nawas, cara kita agar bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Abu Nawas kembali tersenyum dan kemudian menjelaskan, Paduka yang mulia, cara yang terbaik untuk mengamalkan pelajaran dari Yaumal Asyura adalah dengan selalu berusaha berbuat kebaikan, membantu mereka yang membutuhkan, dan tidak pernah takut untuk berdiri melawan ketidakadilan. Kita juga harus selalu mengingat dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baginda Raja merasa terinspirasi oleh penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar bijak. Aku merasa mendapat pemahaman yang lebih tentang Yaumal Asyura dan maknanya. Abu Nawas kemudian menjawab, Paduka, ilmu dan kebijakan sejati datang dari hati yang tulus dan selalu ingin belajar. Semoga kita semua mengambil hikmah dari peringatan Yaumal Asyura dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius.
Ia sering datang ke berbagai tempat dan menyampaikan khotbah yang sama, di mana ia selalu menyebut bahwa para ulama sebagai orang yang bodoh. Khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatannya itu, para ulama sepakat mengadukannya kepada Baginda Raja dan meminta supaya Abu Nawas diadili. Di dalam ruang sidang, sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad yang menuntut agar Abu Nawas dihukum. Baginda Raja memulai sidang dengan bertanya, "Abu Nawas, apa benar kamu telah menuduh dan menebar fitnah bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh?" "Ya, benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Lalu apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja lagi. "Mohon maaf Paduka, sebelum menjawabnya izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di dalam ruangan ini," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan menyuruh pengawal untuk mempersiapkannya. Dan setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah para ulama yang agung, aku meminta kepada kalian semua untuk menulis jawaban pada kertas dari pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan roti?" Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, "Apa maksud dari pertanyaanmu itu? Kamu jangan main-main Abu Nawas. Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." "Sudah, dijawab saja. Nanti kamu juga akan tahu," balas Abu Nawas. Para ulama itu pun menuliskan jawabannya masing-masing pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban. Jawaban para ulama ternyata bikin geleng-geleng kepala. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua, roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga, roti adalah terigu yang sudah dimasak. Sedangkan ulama yang keempat, roti adalah makanan yang bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di dalam ruangan sidang, "Kalian semua itu adalah para ahli ilmu, tapi tidak ada satupun yang mempunyai jawaban yang sama tentang sebuah roti. Wahai Paduka, jika sebuah roti saja jawaban mereka tidak ada yang sama, apakah mereka berhak menentukan khotbahku itu benar atau salah? Nah, inilah maksudku, bahwa mereka para ahli ilmu adalah orang-orang yang bodoh Paduka. Bagaimana bisa Paduka mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti mereka? Bukankah terasa lucu? Mereka tidak ada yang sepakat, bahkan untuk sesuatu yang dimakan setiap hari. Tapi anehnya, mereka dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah." Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia lantas dibebaskan dari hukuman. Dan memang kita sebagai seorang muslim sudah barang tentu mendapatkan berbagai macam dinamika dalam kehidupan. Dalam menentukan sesuatu itu benar ataupun salah, kita perlu hati-hati, kita perlu introspeksi diri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku," kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad.
"Baiklah Paduka, saya akan cari keris naga runting itu," jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. "Paduka, ini adalah keris naga runting yang Paduka minta." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu," perintah Baginda Raja dengan penasaran. "Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya," ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. "Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak," perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris naga runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris naga runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris naga runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun, yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. "Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa," tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai. Ia tersenyum sambil menjawab, "Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan, semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan?" Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga." Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang sangat berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan rela menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun melintas, baru pulang dari kebunnya sambil membawa 2 buah labu segar. Anak itu segera menghampirinya dan menyapanya. "Tuan Abu, bolehkah Tuan berhenti sebentar?" tanya anak itu dengan sopan. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan tersenyum. "Ada apa nak?" tanyanya. "Tuan Abu kan terkenal cerdik dan sangat pandai. Karena itu saya ingin menantang Tuan Abu dalam permainan tebak-tebakan," kata anak itu dengan penuh percaya diri. "Oh, boleh saja. Bagaimana peraturannya?" tanya Abu Nawas sambil tertarik dengan semangat anak itu. "Kalau Tuan Abu salah menebak pertanyaanku, maka buah labu yang Tuan bawa itu menjadi milikku, Tuan. Gimana?" ujar si anak dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Baiklah, apa pertanyaanmu, nak?" Si anak kecil itu pun segera menunjukkan kedua tangannya yang menggenggam seekor burung kecil. "Coba tebak, Tuan, burung dalam genggaman saya ini hidup atau mati?" ucapnya.
Kalau jawaban Tuan salah, berarti buah labunya menjadi milikku, Tuan. Abu Nawas pun menatap anak itu sejenak. Setelah berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Burung dalam genggamanmu itu sudah mati." Anak itu pun langsung bersorak kegirangan. "Tuan Abu salah, burung ini masih hidup, Tuan," teriaknya sambil membuka tangannya membiarkan burung kecil itu terbang bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, ini buah labunya untukmu," ucap Abu Nawas dengan senyum lebar sambil menyerahkan 2 buah labu itu kepada si anak. Anak itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka Abu Nawas terlihat begitu gembira meskipun kalah. Namun ia juga senang karena mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan perasaan bahagia, si anak pulang ke rumah membawa buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, sang ayah melihat labu-labu itu dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan 2 labu ini?" Dengan bangga si anak pun menjawab, "Aku mendapatkan ini dari Tuan Abu. Aku berhasil mengalahkannya dalam permainan tebak-tebakan, ayah." Sang ayah pun terkejut. "Tebakan apa yang kau berikan hingga Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanyanya penasaran. Si anak pun menceritakan bahwa ia menantang Abu Nawas untuk menebak apakah burung dalam genggamannya hidup atau mati. Mendengar cerita itu, sang ayah malah menghela nafas panjang. "Kamu pikir kamu benar-benar menang? Justru kamu yang kalah, nak," ujar sang ayah dengan nada tegas. Si anak pun bingung. "Loh, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah Tuan Abu yang salah menebak?" Sang ayah pun lalu menjelaskan, "Tuan Abu itu tahu kelicikanmu. Kalau dia menjawab burung itu hidup, kamu pasti akan meremasnya sampai mati untuk membuktikan dia salah. Tapi dengan menjawab burung itu mati, Tuan Abu membuatmu terpaksa melepaskan burung itu dan membiarkannya terbang bebas." Anak itu pun mulai menyadari maksud ucapan ayahnya, tapi tetap bertanya, "Lalu kenapa Tuan Abu malah memberiku labunya?" Sang ayah pun tersenyum. Tuan Abu tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menebak dengan benar atau salah, melainkan tentang berbuat kasih kepada sesama makhluk. Ia lebih memilih dianggap kalah daripada membuatmu menyakiti burung itu. Dia menang bukan karena cerdik, nak, tapi karena ia memilih cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa kamu kalahkan. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, si anak pun merasa malu atas kelicikannya. Ia dan ayahnya segera kembali ke rumah Abu Nawas untuk mengembalikan labu-labu itu. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini labu-labunya kami kembalikan, Tuan," kata sang ayah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," jawabnya dengan lembut. "Terima kasih, Tuan Abu. Kalau begitu kami pamit pulang, Tuan," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak masih bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah aku yang membuat Tuan Abu salah menebak?" Sang ayah pun mengusap kepala anaknya dan berkata, "Kamu memang berhasil membuat Tuan Abu salah menebak, nak. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang jawaban benar atau salah. Tuan Abu memilih kalah demi melindungi burung itu dan menunjukkan bahwa kebaikan lebih berharga daripada sekedar kemenangan." Si anak pun akhirnya menyadari kekeliruannya dan belajar bahwa kemenangan sejati adalah tentang berbuat baik, bukan hanya tentang mengalahkan orang lain.